Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau bersikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Semoga kalian semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di SMA Frater Don Bosco pada tahun ajaran 2020-2021. Mari kita mulai dalam pembelajaran. Manfaatkan pelajaran daring ini dengan sungguh-sungguh. Selalu siap kuota internet, atau jika mau lebih baik lagi, sewa jaringan WiFi, baik itu IndiHome, XL, atau sewa internet lainnya yang ada di daerahmu, supaya dalam pembiayaan tidak terlalu besar jika pengguna dalam satu rumah itu cukup banyak. Tetapi kalau dalam satu rumah hanya satu orang, ya bisa saja menggunakan kuota, tapi tetap kuota memakan banyak biaya. Karena menggunakan Google Meet itu sangat menguras biaya. Jadi Bapak anjurkan untuk selalu menyiapkan jaringan WiFi sedini mungkin. Kalaupun nanti pandemi ini sudah berakhir, penggunaan WiFi ini sangat bermanfaat. Tidak usah terlalu besar, cukup yang minimal 10 MB per second. Itu kemungkinan hanya 100-an aja, hampir 200-an. Sudah dengan televisi kabel. Jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang dulunya untuk uang jajan bisa diganti dengan menggunakan internet WiFi. Berikut ini kita membahas bagaimana nantinya kalian bisa membuka link, yaitu link blog guru PKWU. Nah, di sini di slide ini telah tertera alamat dari link blog guru PKWU. Pada kali ini kalian bisa mengunduh buku sekolah elektronik prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester ganjil dan genap. Jika bisa, kalian follow dan like untuk mengikuti blog tersebut. Di dalam blog ini juga nantinya banyak sekali materi-materi prakarya kewirausahaan yang perlu kamu ketahui, termasuk di situ mungkin ada kumpulan beberapa resep dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah di dalamnya adalah kumpulan dari materi-materi prakarya dan kewirausahaan dari kelas 10 sampai kelas 12. Tujuan pembelajaran, di mana tujuan dari pembelajaran kali ini dalam materi pertama yaitu usaha pengolahan makanan khas asli daerah, orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani.
di mana nantinya tujuan ini kita akan pahami, yaitu tentang ide dan peluang, kemudian memahami analisa peluang itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, yaitu memahami sumber daya yang dibutuhkan. Mana sumber daya yang dibutuhkan di sini adalah baik di situ adalah hewan-hewan ternak yang dimiliki sebagai sumber daya hewani. Kemudian juga sumber daya nabati seperti tumbuh-tumbuhan yang ditanami sendiri sebagai usaha dari kewirausahaan itu tersebut. Selanjutnya untuk tujuannya itu adalah memahami administrasi dan pemasaran. Jadi selain membuat makanan orisinil dari daerah tertentu, khususnya kita di Kalimantan Selatan ini, diperlukan juga bagaimana memahami administrasi dari usaha pengolahan makanan tradisional dan bagaimana memasarkannya. Nah, di sini nanti administrasi tersebut adalah menyusun rencana, proposal, menghitung anggaran biaya, menghitung break even point, keuntungan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana memasarkannya, strategi-strategi pemasaran yang diperlukan nantinya, itu yang diperlukan dalam prakarya kewirausahaan yang nantinya kalian jalankan secara mandiri, baik dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam tugas-tugas pembelajaran. Berikutnya adalah bagaimana di dalam tujuan pembelajaran itu memahami komponen perencanaan. Nah, di dalam strategi perencanaan ini, itu apa yang mau akan dibuat sebagai usaha yang nantinya akan menghasilkan biaya ataupun menghasilkan keuntungan dari usaha yang akan direncanakan, sehingga nantinya tidak mengalami kerugian tetapi mengalami keuntungan. Berikutnya adalah memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan. Di dalam memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan, itu apa dan bagaimana yang akan dilakukan dalam perencanaan itu. Ada tahapan-tahapannya. Tentunya nantinya kalian sendiri yang akan melakukan strategi atau penyusunan rencana-rencana dalam memahami langkah-langkah perencanaan itu tersebut. Jika kalian sudah mengunduh buku paket sekolah elektronik kelas 11 semester ganjil atau buku paket 1, kalian harus memperhatikan gambar seperti yang tertera pada slide berikut ini. Kemudian dibuka halaman 160. Apa yang mau diperlihatkan di dalam gambar tersebut? Ya, kalian disuruh mengamati itu gambar apa saja. Kemudian setelah melihat gambar apa saja di dalam gambar A dan B, untuk gambar 41
yang tercantum dalam buku paket. Nah, maka jika kalian sudah mengetahui, maka kita akan lanjut ke slide berikutnya. Dalam slide berikut, kita melihat tampilan dari kerja olahan bahan pangan khas daerah. Yang di dalam buku paket itu halaman 160. Nah, bagaimana makanan hasil olahan dari bahan nabati untuk yang bagian B, sedangkan bagian A adalah makanan hasil olahan dari bahan hewani. Nah, nantinya kalian banyak dalam pengolahan makanan-makanan tersebut. Untuk makanan ini tugas untuk pengolahan makanan daerah tersebut nanti setelah penugasan dari pembuatan kue khas Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Nah, nantinya kalian akan membuat olahan dari bahan nabati ataupun hewani. Tentunya tidak semurah yang kita bayangkan, tetapi apabila kita hitung biaya dan rencananya dan tujuan kita untuk membuat apa, misalnya untuk diperjualbelikan sebagai catering kah atau penjajah makanan yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, tentunya mahal itu tidak jadi masalah, karena makanan itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Otomatis makanan itu akan laku, tinggal cara memasarkannya. Nah, yang terpenting adalah cara memasarkannya. Pada slide berikut, di mana nantinya kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat roti khas Banjarmasin, yaitu untuk di mana kita ketahui di pasaran Banjarmasin ini untuk yang sering dijajakan atau ditawarkan kepada konsumen adalah untuk dengan isi kacang tanah, kemudian untuk dengan isi kelapa ditambah gula merah, dan untuk yang tanpa isi. Ada juga untuk yang diisi dengan pisang, ya, irisan pisang kecil aja. Nah, biasanya bentuknya tidak bulat tapi memanjang. Kalian bisa juga membuat variasi dari untuk tersebut, tetapi tidak menghilangkan keciri khasan dari untuk tersebut. Ada juga yang bertanya, Pak, bisalah menggunakan tepung gula yang disalut di bagian permukaan tanpa isi. Itu sah-sah saja kita menjualnya seperti itu. Jadi dalam kondisi ditawarkan kepada konsumen itu belum dalam keadaan ditaburi gula, nah itu nanti ditawarkan kepada konsumen apakah mau ditaburi gula atau tidak. Nah, tapi kalau kalian menjualnya langsung ditaburi gula, bisa saja nanti ada konsumen yang tidak menyukainya, karena keciri khasan dari untuk itu tidak ada taburan salutan gula. Bisa saja juga diberi cairan gula merah kental pada salah satu sisinya, tapi tidak terlalu banyak. Bisa juga
ditaburi dengan cairan coklat atau keju. Ya, silakan saja kalian membuat seperti itu. Yang terpenting adalah dari roti khas Banjarmasin ini, kalian tahu cara membuatnya dan jadi kue untuk yang betul-betul diminati oleh konsumen. Nah, itu yang paling terpenting. Sederhana, tanpa isi, gorengan, tetapi sangat nikmat untuk konsumen yang menikmatinya. Tidak hanya penampilan, tetapi juga rasanya. Otomatis konsumen akan kembali datang untuk membelinya. Ada banyak kue khas Banjarmasin. Yang berikutnya adalah kue kacang. Mana kue kacang tersebut? Ini adalah kue yang terbuat dari kacang dan kemudian diberi tepung terigu. Nah, kemudian di sini tepung terigunya khusus untuk kue jenis biskuit. Nah, tentunya tidak pakai ragi vermipan, tetapi menggunakan soda kue agar hasil daripada kue kering itu bisa sedikit berkembang. Nah, nantinya kalian juga bisa memilih jenis kue khas Banjarmasin itu jenis yang lain. Tidak mesti harus keduanya untuk atau kue kacang. Ini hanya contoh dari sekian banyak dari makanan kue khas Banjarmasin. Berikut ini adalah penugasan kompetensi dasar 3.1, di mana kalian memperhatikan di halaman 160 tersebut. Kemudian nantinya di situ ada tabel LK1 dan tugas 1. Bagaimana caranya? Yaitu ditulis atau diketik di kertas HVS ukuran A4 atau double folio bergaris, dipilih salah satunya. Nah, misalnya ditulis tangan menggunakan double folio bergaris supaya tulisannya tidak miring-miring. Nah, dipilih salah satunya nanti. Atau mau diketik tapi jenis kertasnya HVS A4. Untuk diketik tidak usah dicetak, tetapi dikirim filenya yang diketik di Microsoft Word. Ingat, mengedit Microsoft Word itu bukan pekerjaan yang gampang, tetapi kalau kalian pelajari benar-benar, maka pengaturan dari olahan teks dokumen Word itu bisa menjadi rapi, penilaiannya pun akan baik juga. Kemudian nanti di situ ada kalian buat dan mengisi tabel LK1. Kemudian di situ diisi bagaimana nantinya tabel tersebut berisi tentang jenis makanan dan sumbernya. Pada intinya adalah dikerjakan di mana, yaitu tadi di kertas HVS A4 untuk yang diketik, atau kalian mau memilih ditulis tangan menggunakan double folio bergaris. Silakan untuk memilih salah satu. Tidak dikerjakan dua-duanya. Nanti
habis waktunya hanya untuk mengurusi itu saja. Satu saja yang dibuat, ya pilihannya satu pilihan. Apakah untuk ditulis tangan atau diketik. Berikutnya yaitu carilah di halaman 161 isi tabel sesuai gambar 41 dari slide 10 dan 9 tadinya di halaman 160 buku paket BSE PKWU. Nah, untuk tabel ini tadi Bapak sudah katakan bisa ditulis tangan ataupun diketik. Yang penting kalau dalam pengetikan atau penulisan itu harus rapi penilaiannya. Akan menilai kepada kerapian dan ketepatan dari pengisian tabel tersebut. Nah, yang diminta itu nama makanannya. Misalnya untuk asal daerahnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian di situ bisa juga makanannya ketupat, Kandangan, ya asal daerahnya dari daerah Kandangan Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Apakah mesti harus dari daerah Banjarmasin? Tidak. Bisakah Pak dari Sumatera misalnya? Boleh saja. Semakin banyak yang kalian tuliskan di situ, maka kalian punya perbendaharaan menu makanan yang bisa kalian buat nantinya, ya berada pada tulisan tabel tersebut. Nah, dengan mengingat tentunya kalian juga pasti akan menginginkan makanan tersebut. Tidak mungkin mengingat tetapi tidak menginginkan. Biasanya menginginkan itu ingin merasakan. Nah, dari merasakan ingin membuat. Nah, dari membuat mengusahakan. Kemudian dari mengusahakan menghasilkan. Nah, apa yang dihasilkan? Ya keuntungan. Untuk siapa keuntungan? Ya untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi itulah bekal dari prakarya kewirausahaan itu, bagaimana kalian berusaha untuk menghasilkan keuntungan. Berikutnya adalah masih berkaitan dengan LK1, lembar kerja 1, di mana kalian diberi tugas, ya, tugasnya tugas mandiri atau tugas individu 1. Apa yang menjadi tugas? Nah, di situ bagian pertama kalian disuruh mengamati gambar 41 tadi yang di slide 9 dan 10 tadi. Nah, tentunya kalian sudah mengamati, tetapi yang diperlukan adalah nomor 2, carilah informasi dengan studi pustaka tentang nama makanan dan asal daerah makanan yang ada pada gambar. Lihat LK1. Nah, itu tabel tadi itu. Nah, tadi sudah Bapak katakan, ya, orang itu lahir dari keinginan, kemudian merasakan, terus kemudian di situ membuat atau melaksanakan, terus kemudian mengusahakan dan menghasilkan. Nah, di prakarya kewirausahaan itu semuanya adalah bagaimana cara membekali diri untuk menghasilkan keuntungan yang tentunya akan berguna bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Dan nanti di situ menyampaikan dalam bentuk tulisan dan lisan pada saat pembelajaran, ya otomatis ya tulisan saja, tidak usah lisan. Terlalu banyak tugas tidak bagus juga. Jadi tulisannya itu apa saja untuk tugas disendirikan dari tabel tadi. Nah,
Ya, jadi ada dua, LK1 dan individu 1. Tulis di mana? Ya, kalau tulis tangan di double folio bergaris, kalau diketik menggunakan HVS ukuran A4, di situ nanti kalian kirimkan. Kalau yang ditulis tangan tentunya akan difoto file gambar. Kemudian kalau dikirim dalam bentuk dokumen ketikan, silakan langsung kirim ke email yang sudah Bapak sediakan di blog yang sudah kalian lihat. Bagaimana studi pustaka itu maksudnya? Tentunya kalian bertanya-tanya, studi pustaka itu apa? Studi pustaka itu bisa dicari di buku-buku resep, di Gramedia. Kalau kalian di Kota Banjarmasin mungkin ada Gramedia, tapi di daerah terpencil bagaimana? Buka saja Google, cari resep makanan. Itu studi pustaka. Jangan lupa salin URL atau alamat situsnya. Disertakan di situ supaya Bapak bisa melinknya juga, melihatnya apa benar yang kamu maksudkan tersebut. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya adalah penugasan kompetensi dasar 4.1, yaitu dipraktekkan di rumah masing-masing. Seperti pada slide ke 11-12 tadi mengenai untuk tadi itu. Ya, kalian mempraktekkan di rumah. Untuk tugas pertama kalian disuruh untuk membuat video pembuatan wadai untuk di rumah kalian masing-masing. Mulai dari resepnya hingga menjadi untuk itu sendiri. Kemudian kalau sudah, jangan lupa untuk diupload ke YouTube channel Anda masing-masing. Kemudian nanti Bapak akan mendownload videomu, memberi like dan subscribe. Nah, nantinya akan menjadi perbendaharaan sekolah video-video tugas kalian. Selanjutnya mungkin kalian bertanya berapa durasinya untuk video. Ya, sesuaikan dengan kamu memvideokannya, mulai dari menyiapkan bahan, menunjukkan bahan-bahannya, kemudian proses cara pembuatannya, sehingga sampai dengan menghasilkan wadai atau kue untuk khas Banjarmasin. Nah, nantinya video yang kalian buat itu kalian upload di YouTube. Kalau videonya terlalu besar, tidak bisa muat di WhatsApp kalian atau tidak bisa dimuat di email yang sudah Bapak tunjukkan. Nah, dengan membuat diupload ke YouTube, maka kalian hanya mengirimkan alamat videonya di YouTube tersebut, yaitu mengirimkan link URL dari video YouTube yang sudah diuploadkan. Nah, kalau perlu kalian satu kelas untuk saling menonton, lihat hasil kerja teman-temanmu, di subscribe, di like hasil usaha teman-temanmu tersebut.